Alas lagi Bu, agar biar agak lebih tinggi. Iya. Nah, gitu. Ini yang mana Bu? Ini atau yang ini? Yang ini, yang ini? Apa ini? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dalam kesempatan yang sangat baik ini di hari Jumat, hari yang terbaik dalam hitungan pekan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dalam keadaan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila kita nanti berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Allahumma amin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, manusia memiliki fitrah secara bawaan mencintai harta dan menyukai umur yang panjang. Kalau saya misalnya melemparkan pertanyaan kepada jemaah pada umumnya, apakah telah ada di antara Anda yang siap mati? Maka kemungkinan besarnya sebagian besar menjawab, kita belum siap untuk mati. Kalau kemudian ditanyakan suatu pertanyaan, mana yang paling disukai, umur yang panjang atau umur yang pendek? Maka sebagian besar di antara kita pada umumnya akan mengatakan, kami lebih menyukai umur yang panjang. Dan seperti itulah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah menubuahkan. Beliau mengatakan, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnani, hubbul mal wa tulul umur. Anak Adam semakin tua, maka dua perkara yang semakin besar ada pada dirinya. Yang pertama cinta harta, dan yang kedua panjang umur. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Adam semakin bertambah usianya, maka semakin besar cintanya kepada dua hal. Hal yang pertama cintanya kepada harta, dan hal yang kedua cintanya kepada usia.
Manusia semakin bertambah usianya, maka semakin besar rasa cintanya kepada harta, semakin besar rasa cintanya kepada panjang usia. Tetapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, semata-mata usia yang panjang bukanlah suatu keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, siapa manusia yang terbaik? Maka apa jawaban beliau? Beliau menjawab, man tola umruhu wa hasuna a'maluhu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Kemudian orang tersebut bertanya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi syarru? Siapa manusia yang terburuk? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man tola umruhu wasa'a a'maluhu. Manusia yang terburuk siapa? Orang yang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal-amalnya buruk. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam Hakim. Cermati hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang tersebut bertanya tentang sesuatu yang sangat penting, yakni siapa manusia yang terbaik. Maka Rasulullah menjawab, manusia yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Dan orang itu kembali bertanya tentang siapa manusia yang terburuk. Rasul mengatakan, orang yang panjang usianya dan buruk amalnya. Kalau Anda cermati hadis ini, maka kebaikan dan keburukan seseorang itu tergantung dengan apa dia isi usianya, dengan amal-amal apa dia isi usianya, dengan amal-amal apa dia isi usianya. Kalau ada orang yang usianya panjang tetapi kemudian dia isi usianya dengan keburukan-keburukan, na'udzubillah min zalik, tidaklah dia menjadi orang yang terbaik. Tapi kalau kemudian usianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang dan dia isi amal-amalnya, dia isi usianya tersebut dengan amal-amal yang baik, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Maka seorang muslim setiap kali umurnya bertambah, seharusnya kemudian semakin banyak pahala yang dia kumpulkan. Harusnya seperti itu. Kalau kita lihat hadis tadi, hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Hadis tadi itu hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Kalau kita cermati hadis tadi, maka seorang muslim semakin bertambah usianya, maka semakin banyak ganjaran pahala yang dia kumpulkan. Harusnya seperti itu. Bukan semakin bertambah usianya, semakin sedikit ganjaran pahala yang dia kumpulkan, atau semakin banyak dosa yang dia kumpulkan, atau mandek saja dia di dalam keadaan yang sama. Jadi seorang muslim ketika bertambah usianya, maka bertambah pula kebaikan-kebaikannya.
Inilah manusia yang terbaik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seorang muslim yang bertambah usianya, berkurang kebaikan-kebaikannya, atau sama saja kebaikannya. Kalau usia kita bertambah 20, 21, 22, 23 dan seterusnya, maka semestinya kemudian kebaikan-kebaikan kita juga bertambah. Bukan usianya bertambah, kebaikannya berkurang, atau sama saja. Karena ini merugi. Makanya Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang usianya bertambah dan bertambah pula kebaikannya. Sedangkan seburuk-buruk manusia adalah yang usianya bertambah, bertambah pula keburukannya. Ada hadis yang menarik sekali, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa ada dua orang laki-laki dari suku Ba'ali. Suku Ba'ali itu adalah anak suku dari Qodo'ah. Dua orang laki-laki dari suku Ba'ali yang mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya masuk Islam bersamaan. Jadi ada dua orang dari suku Ba'ali masuk Islam secara bersamaan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk Islamnya sama, mereka memulai dari titik yang sama. Dua orang saudara masuk Islam bersamaan, memulai dari titik yang sama. Kenapa kita katakan memulai dari titik yang sama? Karena di sana ada sabda Rasulullah SAW, al-hasanat yuzhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Yakni kebaikan seseorang dengan sebab dia masuk ke dalam agama Islam akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan sebelum memeluk agama Islam. Ini sepakat ulama di dalam masalah ini. Tapi jangan sekali-kali Anda terinspirasi dari hadis ini untuk kufur kemudian masuk ke dalam agama Islam. Jangan sekali-kali terinspirasi dari hadis ini ya. Oh, Ustadz bilang seseorang yang masuk ke dalam agama Islam maka keburukan-keburukan sebelumnya akan terhapus. Kalau begitu saya mau kufur dulu. Nanti setahun setelah saya kafir saya masuk ke dalam agama Islam. Jangan sekali-kali Anda terinspirasi dengan hadis ini dengan inspirasi yang salah. Iya, kalau kemudian seseorang yang kufur setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam, kalau na'udzubillah min zalik dia nyaman di atas kekufurannya, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi dua orang laki-laki dari suku Ba'ali ini masuk ke dalam agama Islam secara bersama-sama, yakni mereka memulai dari titik yang sama. Salah seorang dari keduanya, kata Thalhah bin Ubaidillah, lebih semangat, lebih giat dibanding yang lain. Salah seorang dari keduanya lebih semangat dan lebih giat dibanding saudaranya. Dan yang sangat giat tersebut berperang dan setelah itu mati syahid. Jadi ada dua orang masuk Islam bersamaan. Yang satu ini giat sekali. Yang satu ini apa? Giat sekali. Datang panggilan untuk berjihad, dia berjihad, mati dia pada saat itu dalam keadaan syahid. Sedangkan saudaranya wafat setahun setelahnya. Jelas ini gambarannya? Sedangkan saudaranya wafat meninggal setahun setelahnya. Thalhah bin Ubaidillah
berkata, aku bermimpi dan aku lihat orang yang wafat belakangan masuk surga terlebih dahulu. Jadi yang meninggal 2 orang belakangan, dari 2 orang tersebut dia masuk surga terlebih dahulu. Dan aku heran, kata Thalhah bin Ubaidillah, bukankah ganjaran atas orang yang mati syahid adalah surga? Siapa yang mati syahid di antara 2 orang ini? Orang yang pertama. Tapi yang dimimpikan oleh Thalhah bin Ubaidillah yang masuk surga terlebih dahulu bukan orang yang pertama, tetapi orang yang kedua. Ini menimbulkan keheranan pada diri Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk ke dalam surga. Di pagi harinya, kata Thalhah bin Ubaidillah, aku mendatangi Rasulullah SAW, menceritakan mimpiku dan juga menceritakan keherananku. Ya Rasulullah, mengapa orang yang mati syahid masuk surganya belakangan dibanding saudaranya? Dan kita sama-sama tahu ganjaran orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, besar sekali ganjarannya. Lalu mengapa orang yang mati syahid masuk surganya belakangan dibandingkan saudaranya? Thalhah menceritakan mimpinya sekaligus juga menceritakan keheranannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaysa qad makaza hadza ba'dahu sanah? Bukankah saudaranya yang mati belakangan ini mati setahun setelah dia meninggal? Betul ya Rasulullah. Adraka Ramadan fasomma wasala kaza wa kaza wasajjada fi amisana. Bukankah saudaranya yang mati belakangan ini menjumpai bulan Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan sholat sehari semalam, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama setahun tersebut? Apa kata Thalhah bin Ubaidillah? Bala ya Rasulullah. Fama bainahuma ab'ad min bainas sama'i wal ard. Itulah yang menjadikan derajat antara orang yang pertama dengan orang yang kedua ini sejauh derajat antara langit dan bumi. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. 2 orang masuk surga 2 orang masuk Islam bersama-sama. Yang satu mati terdahulu dengan sebab mati syahid. Sedangkan saudaranya yang kedua mati belakangan setahun setelahnya. Kedua orang ini masuk Islam di hadapan Thalhah bin Ubaidillah. Dan Thalhah bin Ubaidillah ia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dan 2 orang ini sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah. Masuk Islam dibawa oleh Thalhah bin Ubaidillah, yakni Thalhah bin Ubaidillah membawa 2 orang dari suku Ba'ali ini menghadap ke Rasulullah. Jadi proses masuk Islamnya 2 orang ini di hadapan Thalhah bin Ubaidillah. Apa yang terjadi? Thalhah bin Ubaidillah bermimpi bahwasanya orang yang mati syahid masuk surga belakangan dibanding saudaranya yang mati setahun setelahnya. Heran Thalhah bin Ubaidillah. Keheranan beliau di sana berdasarkan informasi yang beliau dapatkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid ganjarannya besar ini dan itu. Kok bisa-bisanya orang yang mati syahid masuk surga belakangan? Dia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah dan menceritakan keheranannya kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, bukankah orang yang kedua itu masih hidup 1 tahun sepeninggalan saudaranya? Betul ya Rasulullah. Bukankah di dalam 1 tahun itu dia menjumpai bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya? Dia sholat, dia sujud kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia bertakbir, dia bertasbih, dia mengerjakan amal-amal soleh yang tidak dikerjakan oleh saudaranya yang mati setahun sebelumnya. Betul ya Rasulullah. Itulah yang menyebabkan derajat mereka berbeda.
dan derajatnya itu sejauh antara langit dan bumi. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Coba Anda cermati jemaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari yang kita jalani itu memiliki kemungkinan potensi kita menambah derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibanding saudara kita yang telah meninggal kemarin, dibanding saudara kita sesama muslim yang telah wafat setahun yang kemarin, kita punya potensi untuk meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah. Maka betul kata Rasulullah SAW, yang namanya muslim itu semakin bertambah usianya, maka semakin dia memperbanyak ganjaran amal, pahala, dan ketaatannya. Betul kata Rasulullah. Bukan semakin bertambah usianya stagnan aja dia dalam keadaan seperti itu, atau bahkan lebih buruk. Sampai ada sebuah pepatah, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi semakin gila kelakuannya. Nauzubillah min zalik. Maka saya secara pribadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan usia yang dalam tanda kutip senja. Anda akan mengatakan, Ustadz jangan ngaku-ngaku senja. Tidak. Yang sudah usia 40 tahun ke atas itu senja sudah. Iya, ini bukan omongan saya. Nanti kita baca ini. Ada bukunya ya? Kok bisa ada bukunya? Ya memang ada bukunya. Ada bukunya ya. Dari mana bukunya ini ada? Ya ada saja pokoknya. Yang usia sudah 40 tahun ke atas itu senja. Sudah tua. Sudah menghabiskan jatah hidup 2/3 dari kemungkinan kebanyakan usia hidup kaum muslimin. Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian seorang muslim, kata Rasulullah SAW, usianya antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu, rata-rata 60 tahun usia seorang muslim. Kalau kemudian kita telah mencapai usia 40 tahun, bukankah itu 2/3 dari jatah hidup kebanyakan orang-orang Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Maka sisanya sepertiga sudah barang tentu lebih sedikit dibanding 2/3. Jadi atas kita yang telah usianya 40 tahun ke atas, jangan memanipulasi fakta dan menganggap kita ini masih pemuda serta pemudi. Akui kita sudah tua. Jangan memanipulasi fakta dengan mengatakan saya masih muda, atau kemudian nauzubillah min zalik, casingnya tua tapi semangatnya muda, atau apa kalimat-kalimat yang seperti itu memanipulasi fakta. Akui kita sudah tua. Sedikit lagi kita bakal mati. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di hadapan Anda semua telah ada satu makalah yang saya susun. Belum lama saya menyusun makalah ini, di bulan Mei kemarin. Betul. Yang berjudul Ketika Usia Beranjak Senja. Bagi yang belum mendapatkan fotokopiannya, mungkin bisa dilihat versi PDF-nya. Ada PDF-nya ya. Ketika Usia Beranjak Senja. Bisa dilihat di halaman yang ketiga. Pada umumnya manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmani. Pada umumnya manusia akan mengalami pertumbuhan fisik atau perkembangan jasmani. Kita tidak menutup mata bahwasanya ada sebagian manusia yang wafat bahkan ketika baru dilahirkan. Ada orang-orang yang seperti itu ya, baru lahir wafat, atau baru lahir setahun setelah kelahiran masih usia balita wafat.
Ada yang seperti itu. Tetapi pada umumnya manusia menjalani seluruh fase kehidupannya. Pada umumnya manusia menjalani seluruh fase kehidupan. Saya, Anda, kita semua pada umumnya menjalani seluruh fase kehidupan. Coba deh jemaah, tidak perlu Anda jawab secara lisan, tapi difikirkan saja jawabannya. Dari orang-orang yang Anda kenal, kebanyakan mereka meninggal di usia muda atau usia tua? Jawabannya usia tua. Ada sih orang-orang yang kita kenal meninggal pada saat usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun remaja. Tapi ini nggak banyak. Pada kebanyakannya orang-orang yang kita kenal, baik itu saudara kita, tetangga kita, karib kerabat kita, wafat ya pada usia yang memang sudah maklum, itu usia yang sudah sepuh tua. Yang ingin saya katakan bahwasanya kebanyakan manusia akan menjalani seluruh fase kehidupan. Dari lahir, lemah, merangkak, belajar berjalan, belajar berlari, fisik menjadi kuat, beranjak-anjak semakin kuat, dewasa, melemah lagi, akhirnya sampai kepada titik seakan-akan seperti baru dilahirkan. Maaf, kencing di celana, buang air di celana, tidak bisa lagi berjalan secara tegak, seakan-akan merangkak. Lihat orang yang bongkok itu kan seperti seakan-akan merangkak. Kalau pada zaman dahulu kala, waktu masih kecil pakai baby stroller, sudah besar tua tidak bisa berjalan, naik kursi roda, berputar seperti itu. Iya kan? Naik kursi roda. Anak-anak bayi itu biasanya naik baby stroller ya, walaupun itu tidak disarankan oleh kebanyakan, yakni apa? Orang-orang yang ahli di dalam masalah ini, naik baby stroller atau kayak pegangan untuk mereka belajar berjalan. Betul? Orang sudah tua pakai tongkat, naik kursi roda. Begitulah seluruh tahapan kehidupan manusia pada umumnya akan dijalani oleh seluruh manusia. Dan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-67, "Huwallazi khalaqakum min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa yukhrijukum tiflan, summa litablughu asyuddakum, summa litakunu suyukhan." Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kamu dibiarkan hidup sampai masa dewasa, dan kamu dibiarkan hidup sampai tua, suyukhan. Lihat Al-Mu'min ayat ke-67, di dalam makalah tersebut disebutkan sebagai litakunu suyukhan. Betul? Litakunu suyukhan, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Ibu bawa terjemahan itu? Apa terjemahannya? Litakunu suyukhan diterjemahkan sebagai apa? Tolong dibacakan Ibu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Terjemahan kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua itu adalah terjemahan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu suyukhan. Enggak, di atas itu ayatnya. Betul? Nah, yang punya makalah tolong diberikan garis bawah atau di stabilo lafadz litakunu suyukhan. Suyukh yang diartikan tua, usia berapa? Nanti akan datang penjelasannya. Summa litakunu suyukhan, kemudian dibiarkan kamu sampai menjadi tua. Suyukh, tua, itu usia berapa? Nanti akan datang penjelasannya. Wa minkum mayutawwafa min qablu. Sebagian kalian ada yang mati sebelum usia itu. Ada yang mati sebelum tua, ada yang mati sebelum dewasa, ada yang mati sebelum anak-anak, ada yang mati bahkan sebelum dilahirkan. Lafadz
dan di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, makna diwafatkan sebelum itu yakni sebelum tua, atau sebelum dewasa, atau sebelum anak-anak, bahkan atau sebelum dilahirkan. Karena di atas disebutkan dilahirkan, anak, dewasa, tua, 4 ya. Anak, dilahirkan. Dari dilahirkan sampai anak itu ada fase tertentu. Dari anak sampai dewasa ada fase tertentu. Dari dewasa sampai orang tua ada fase yang dilewati. Dan betul memang ada anak-anak yang ada yang mati sebelum dilahirkan, betul? Ada yang mati sebelum dilahirkan. Ada yang mati sebelum menjadi dewasa. Ada yang mati sebelum menjadi orang tua. Ada yang mati setelah menjadi tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan litablughu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Kami buat hal seperti itu supaya kamu sampai kepada ajal yang telah ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Maka jemaah, Anda bisa lihat di halaman yang keempat. Ya, lihat versi PDF-nya. Ya. Atau nanti fotokopi ya. Kalau ada yang belum kebagian. Maka sebagaimana dikatakan oleh orang-orang bijak, tua itu suatu keniscayaan. Anda tidak perlu berbuat apa-apa untuk menjadi tua. Betul? Tua itu suatu keniscayaan. Apakah Anda perlu melakukan sesuatu untuk menjadi tua? Tidak perlu. Sampai ada istilah di tempat kami, ada orang tua yang tuanya kejemur ya. Cukup bengong aja selama 40 tahun niscaya tua. Hah? Anda perlu melakukan sesuatu untuk menjadi tua? Nggak perlu. Anda tidak memerlukan apapun untuk menjadi tua. Cukup bengong aja. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Itu saja yang dikerjakan setiap hari. Tua juga nanti. Tua sendiri. Anda tidak memerlukan apapun untuk menjadi orang tua. Bukan untuk menjadi orang tua. Anda tidak memerlukan apapun untuk sampai kepada fase ketuaan. Nggak perlu. Cukup bengong aja. Bangun pagi, ambil piring makan, nonton TV, tidur lagi. Sore-sore bangun, lapar, makan, nonton TV, tidur lagi. Kerjakan itu selama 40 tahun. Niscaya akan sampai tua. Tua sendiri. Ya. Makanya orang-orang bijak mengatakan tua adalah suatu keniscayaan yang Allah Subhanahu wa taala gulirkan atas hamba-hambanya. Maka hendaknya hamba memperhatikan apakah masa tuanya hidupnya diisi dengan kebaikan atau keburukan. Usia itu given, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali campur tangan kita di dalam permasalahan usia, sedikit sekali. Ada hal-hal tertentu yang bisa menambah usia, tapi sedikit sekali. Iya. Maka kalau kemudian usia itu adalah given atau gift dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam tanda kutip hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali usaha yang bisa kita lakukan untuk mengotak-atik usia kita, maka yang harus kita usahakan bukan mengotak-atik usia kita, tapi yang harus kita usahakan adalah dengan apa kita isi usia kita. Di awal telah saya berikan kepada Anda saran untuk kemudian memberikan perhatian khusus terhadap lafaz litakunu suyukhan, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Lalu tua berdasarkan versi syariat itu usia berapa? Anda bisa lihat Imam Qurtubi mengatakan
Orang tua adalah yang telah melewati usia 40. Nah itu. Jadi kalau saya bilang saya sudah tua, Anda tidak perlu protes. Loh, saya ngaku sudah tua kok Anda protes. Usia saya 47. Iya. Usia saya 47. Dan saya tidak pernah kemudian berusaha menutup-nutupi usia saya. Ya 47. Ini kebanyakan perempuan yang kalau ditanya usianya berapa, nggak perlu nanya usia lah. Itu ada Imam Qurtubi. Berapa usianya? Ini nanya umur nggak pantas. Nggak pantas nanya umur gitu. Para ulama semisal Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya yang namanya syekh orang tua adalah yang telah melewati usia 40 tahun. Ingat ya, 40 tahun ini 40 tahun Hijriah. Bukan 40 tahun Masehi. Iya, kalau dia menjalani perhitungan secara tahun Masehi, maka 39 tahun Masehi itu sama dengan 40 tahun Hijriah. Sudah mulai banyak yang merasa tua nih. Kok gara-gara saya? Gara-gara saya hanya menukil. Sudah mulai banyak yang merasa tua. 40 tahun. Ini juga yang dikatakan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala. Jadi yang namanya orang tua itu telah melewati usia 40 tahun. Kalau kemudian kita merujuk kepada makna usia tua 40 tahun sebagaimana dikatakan di atas, maka pada hakikatnya kita telah melewati fase terakhir dari kehidupan manusia. Kembali lagi kepada surat Al-Mu'min ayat ke-67. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebutkan 4 fase kehidupan manusia. Dilahirkan, anak-anak, dewasa, tua. Habis tua nggak ada lagi. Hah? Selesai ini kita nih. Selesai. Siap-siap kita kemudian akan mendapatkan gelar baru. ALM. Rahimahullah. Fase kehidupan manusia di dalam Al-Mu'min 67 hanya disebutkan 4. Lahir, anak-anak, dewasa, tua. Setelah tua tidak ada lagi. Maka bersiap-siap kita mendapatkan gelar baru setelah tua. RH atau ALM tadi. Iya. Belum lagi kalau kemudian kita memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqaluhum man yajuzu zalik. Usia umatku, yakni umat Islam, orang-orang Islam, ini antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Betul, sedikit yang lebih dari itu. Ada sih yang lebih dari 70 tahun, tapi berapa banyak sih? Lagian kalau usia itu semakin tua, hidup itu semakin gak enak. Betul? Loh, masa iya? Kalau semakin tua, enggak, saya tidak katakan bersyukur atau tidak bersyukurnya, Bu. Semakin tua itu hidup itu semakin gak enak. Makin lemah, mata rabun, badan yang awalnya tegap jadi bungkuk. Ini saya rasa ada sebagian di antara Anda yang udah mulai merasa kesemutan. Tidak perlu malu-malu meluruskan kaki. Langsung ditekuk, belaga nggak kesemutan.
semut-semutan. Padahal kita baru setengah jam. Makan mulai banyak pantangannya. Waduh, itu enak banget ya. Tapi sudah diukur makannya itu. Tidur malam sering nggak nyenyak. Penyakit gantian. Kalau nggak asam urat, darah tinggi, kolesterol, rematik, masuk angin mah gantian aja. Ini kenapa berisik nih? Ini berisik. Iya. Semakin tua itu hidup semakin gak enak, Ibu. Betul. Ah, bohong kalau ada yang bilang Ustadz semakin tua semakin enak hidup. Apanya? Uangnya banyak, sebanyak itu juga dia tidak bisa makan apa yang dia inginkan. Ini bagi orang yang uangnya banyak. Andai kata nih ada orang yang uangnya banyak ya, bisa beli apa saja, betul? Semakin bertambah usianya, uangnya semakin bertambah misalnya begitu, semakin banyak juga yang tidak bisa dia makan. Ini dengan catatan kalau uangnya banyak. Bagaimana lagi? Aduh. Obatnya berplastik-plastik belum lagi. Pagi plastik ini, pagi plastik itu. Saya pernah ke supermarket. Ada kotak kecil, ada kotak kecil. Ya, ada kotak kecil. Saya heran nih kotak buat apa ya? Bagus banget ya. Saya tanya sama pegawainya, Pak, ini buat apa? Itu kotak obat gitu. Kotak obat, pagi ini Pak, sore ini, siang ini, kata petugas. Alhamdulillah, kotak sampai ada ya. Kotak kecil kan mungkin ada di antara Anda yang punya. Kotaknya sebesar begini, betul? Pagi, siang, sore, hari pertama, pagi, siang, sore, hari kedua. Allahu Akbar. Jujur-jujur aja, Bu. Hidup itu paling enak ketika dewasa atau masa muda. Itu paling enak. Fisik kuat, kemauan, dan seterusnya, makan tidak ada pantangnya. Kalau sudah tua, ini mulai macam-macam. Dan ini betul kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan kemudian setelah usia 40 tahun, kekuatan dan fungsi organ tubuh mulai menurun. Betul, memang seperti itu kata Imam Ibnul Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan seperti itu. Dan menurunnya kekuatan fisik itu berlangsung secara bertahap. Pada umumnya, setelah sampai kepada usia 40, fisiknya semakin kurang secara bertahap. Sebagaimana dahulu kekuatan fisik semakin berkembang secara bertahap. Ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-68. Wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang kami panjangkan usianya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Yasin, surat Yasin ayat ke-68. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Makin melemah dari hari ke hari. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ketika menafsirkan ayat di atas, para ulama mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwa seorang hamba ketika usianya semakin panjang, maka dikembalikan ke keadaan lemah setelah kekuatan, dan keadaan tidak berdaya setelah kondisi prima. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di,
Tidaklah mereka memikirkan bahwa anak Adam itu lemah dalam segala aspek. Hendaknya mereka memanfaatkan ucapan dan daya fikir mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya, kita sudah tua. Kecuali yang usianya belum 40. Yang usianya belum 40 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan usia yang panjang dan bisa mengisi usia tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Tapi kayaknya yang di hadapan saya ini jangankan 40, kebanyakannya sudah di atas 50 bahkan 60. Ini zone saya. Ada sih yang kurang dari itu. Usia itu pedang bermata dua. Betul, usia itu pedang bermata dua. Siapa yang mengisinya dengan ketaatan, maka itu usia yang bermanfaat dan hidup yang sesungguhnya. Dan siapa yang mengisi keburukan, yang mengisi usia tersebut dengan keburukan, maka usia itu gak berguna. Bahkan akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya, usia yang panjang yang tidak diisi dengan kebaikan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Bukankah begitu? Rasul kita berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada seorang hamba 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu apa? An umrihi fima fa'ala zalik, tentang usianya, apa yang dilakukan di dalam usianya tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Jadi usia yang panjang tetapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, ini akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna a'maluhu. Sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Ketika menjelaskan hadis di atas berkata Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan orang yang berusia panjang. Nah, kita ini orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki usia yang panjang. Ya. Bila disertai usia tersebut dengan amalan yang baik, dan harus diingat bahwasanya amal dikatakan baik apabila dikerjakan ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat usia. Betul jemaah. Kira-kira apa yang kemudian menjadikan kita ini layak hidup sampai hari ini ketika banyak sekali saudara-saudara kita pada masa pandemi kemarin wafat? Kira-kira apa sih? Kan nggak ada ya, apa sih? Orang yang berumur panjang, yang memperoleh usia di atas rata-rata, seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, kita semua ya, seharusnya kemudian berbuat baik, memperbaiki diri, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, maka seorang muslim semakin bertambah usianya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ditinggalkan, dan baginya dunia semakin ditinggalkan. Seorang muslim semakin bertambah usianya, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginya dunia semakin ditinggalkan. Dan tidak ada bagi seorang muslim istilah tua-tua keladi. Ini istilah apaan ini? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Makin jadi apa? Jadi gila. Gak ada, muslim bukan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi aneh gitu ya. Makin jadi
tamaknya terhadap dunia. Oleh sebab itu seorang mukmin seharusnya bertambah amalan kebaikannya seiring dengan bertambahnya usia. Sebab seseorang yang yakin akan kematian dan hari pembalasan, maka dia mengetahui kapan datangnya kematian, maka akan terhenti kesempatan untuk beramal soleh. Ya, ketika kita mati kita tidak akan mungkin lagi bisa mengerjakan amal soleh. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Al-Mu'minun. Hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'uni. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'uni. Ayat ke-99 sampai dengan 100. Ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi. Ini orang-orang yang telah mati minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan ke muka bumi. Ngapain dia minta dikembalikan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? La'ali amalu soliha fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Jadi orang-orang yang telah mati minta dikembalikan ke muka bumi agar bisa mengerjakan amal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Jadi minta dikembalikan ke muka bumi bukan agar bisa mendatangi satu resto terbaru yang baru buka, belum sempat didatangi sudah keburu mati. Ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi supaya kami sempat mendatangi resto yang terbaru itu, yang belum sempat kami datangi, kami sudah keburu mati. Bukan begitu alasannya. Ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi karena kami ingin pelesir ke suatu tempat wisata yang lagi ngehit, yang pada saat itu belum sempat kami datangi, kami keburu mati. Bukan itu alasannya. Jadi orang yang telah mati minta dikembalikan ke muka bumi bukan buat pelesir. Apa pelesir? Jalan-jalan ya. Anak usia 20 nggak tahu pelesir. Ya itu orang zaman dulu yang tahu pelesir. Pada zaman Pak Yus Badudu masih sering muncul di layar televisi Pak Yus Badudu. Healing. Taib. Mereka minta dikembalikan ke muka bumi bukan untuk pelesiran, bukan untuk makan-makan, tapi mereka minta dikembalikan ke muka bumi agar bisa mengerjakan amal soleh yang dahulu mereka tinggalkan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Artinya, andai kata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan lagi orang-orang ini ke muka bumi, mereka tidak mengerjakan ibadah juga. Allah Maha tahu. Andai kata kemudian orang-orang ini dikembalikan ke muka bumi, walaupun alasan mereka untuk beribadah, mereka juga tidak mengerjakan ibadah. Itu hanya perkataan yang diucapkan oleh mereka saja. Dan atas orang-orang yang telah mati tersebut, kami tegakkan dinding alam barzah sampai hari kebangkitan. Coba lihat surat Fatir ayat yang ke-37. Surat Fatir ayat ke-37 ini cermati baik-baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Wa hum yatarikhuna fima rabbana akhrijna na'mala sholiha ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka jahanam, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka jahanam ini, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan.
Jadi orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka jahanam berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, keluarkan kami dari neraka jahanam ini. Kami berjanji apabila Engkau mengeluarkan kami dari neraka jahanam ini, kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan di muka bumi." Perkataan kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan, artinya mereka di muka bumi tidak mengerjakan amal-amal soleh, atau bahkan mengerjakan amal-amal yang apa? Yang buruk. Betul? Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kami memanjangkan umurmu? Nah, ini kita semua nih. Hah? Kan jangan sampai kemudian na'udzubillah min zalik, ini adalah teriakan salah seorang di antara kita di dalam neraka meminta kepada Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kemudian ini teriakan salah seorang di antara kita di dalam neraka jahanam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Kita telah dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang usia tersebut bisa kita pergunakan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, berpikir tentang bahwasanya dunia ini fana, kita makin mendekat ke dalam hari akhir. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Permasalahannya kebanyakan manusia tidak mau berpikir, menjalani hidup seperti itu saja. Ini permasalahannya. Kebanyakan manusia termaksud kaum muslimin tidak mau berpikir, menjalani hidup seperti itu saja. Andai berpikir pun dengan cara yang salah. Enggak Ustadz, Anda jangan tuduh dia tidak berpikirnya juga dengan cara yang salah. Bayangkan coba, semakin bertambah usianya, semakin ditinggalkan dunia, semakin mendekat ke dalam fase terakhir akhirat, kan harusnya semakin memperbanyak amal-amal soleh. Itu kan orang fikirnya harusnya seperti itu. Tetapi malah kemudian semakin bertambah usianya, semakin menjauh dari akhirat. Semakin cinta kepada dunia, bahkan meragukan apa iya akhirat itu ada. Ada orang-orang yang model kayak gini. Apa iya akhirat itu ada? Nggak ada. Apa iya ada yang sudah pernah ke sana? Jangan terbuai dengan hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, dan bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, para nabi dan rasul, orang-orang yang telah memberikan peringatan bahwasanya dunia ini fana, akhirat itu kekal? Bukankah telah datang peringatan bagi kalian, yakni para nabi dan rasul, yang mengatakan ad-dunya sijjin mu'min wa jannatul kafir? Dunia ini penjara bagi seorang mukmin, surganya bagi orang-orang kafir. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian, yakni para nabi dan rasul? Rasul kita telah memberikan peringatan bahwasanya dia mengatakan ad-dunya jifah wa talabuha kilab. Dunia ini bangkai, dan yang mencintainya, menguntitnya dari belakang adalah anjing. Rasul telah memberikan peringatan tentang dunia ini, ya begini aja. Lagian kalau kita usianya sudah tua ini, apalagi yang harus kita perebutkan dari dunia? Apa sih? Apa yang harus kita perebutkan dari dunia kalau usia kita udah tua ini? Kalau usia kita masih muda, kita masih berangan-angan tentang dunia, masuk akal. Usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, masih berangan-angan panjang tentang dunia. Padahal batu nisannya itu lagi diukir. Kain kafannya lagi ditenun di pabrik sana. Apalagi coba yang diperpanjang dari angan-angan terhadap dunia. Maka rasakanlah azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan usia yang panjang, sudah datang peringatan,
tapi tidak berubah juga setelah masuk ke dalam neraka, yang selesai sudah masa beramal, sudah masuk ke dalam fase balasan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari neraka untuk beramal, sudah tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fazuku famaliz zalimina min nasir, maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang model seperti ini seorang pun penolong. Jadi kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan usia kita. Kalau kita berbuat keburukan, nauzubillah min zalik, tidak ada yang bisa menolong kita siapapun juga. Tidak ada yang bisa menolong kita siapapun juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fazuku famaliz zalimina min nasir." Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seperti itu, yang sudah diberikan usia yang panjang, diberikan kemampuan untuk berpikir, telah datang peringatan, dan Anda jangan pikir bahwasanya peringatan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya saja. Coba nanti sampai rumah buka itu jilbab, lihat berapa banyak rambut putih yang sudah ada. Loh iya, ini peringatan. Rambut putih itu munculnya kapan? Memang ada sih anak-anak muda yang langsung ada banyak rambut putih, tapi berapa banyak anak-anak muda yang rambutnya sudah putih? Sedikit kan? Hah? Kerutan. Walaupun sebagian orang ini berusaha memanipulasi, pakai inilah, disuntik inilah, suntik itulah. Itu casing yang dirubah, usia Anda tetap saja. Oh, saya dong, ini nggak ada kerutan di mata saya, ini nggak ada mata panda, ini nggak ada mata panda istilahnya ya, kerutan nggak ada, betul. Loh, kalau nggak ada mata panda itu berarti usia Anda berkurang begitu? Nggak ada, tetap saja usia Anda seperti itu. Manusia mungkin bisa memanipulasi tampilan fisik, tapi usia dengan sebab itu tidak berkurang. Rambut putih, biar nggak putih kelihatan, diwarnain. Jangan diwarnain hitam ya. Warnai dengan warna selain hitam. Merah. Pas buka jilbab suami ngelihat, innalillah. Dah kok bisa warna merah rambutnya dah. Manggilnya bunda gitu ya. Kok bisa merah warna? Apapun manipulasi fisik yang kita lakukan itu tidak mengurangi usia kita sedikit pun. Gigi sudah mulai goyang-goyang, rontok, dipasang gigi baru. Utuh gigi aneh tuh. Gigi ente utuh, tetap aja usia ente 61 tahun bos. Hah? Tapi itu peringatan, lihat. Mata sudah makin bertambah min plusnya. Iya. Kemudian rambut putih, gigi makin goyang, minum dingin dikit ngilu, coba. Itu minum dingin dikit ngilu, coba. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan usia kita yang panjang dan mempertanggungjawabkan peringatan-peringatan yang Allah telah datangkan kepada kita. Maka atas orang-orang yang kemudian mengisi usianya dengan kebaikan-kebaikan, dia beruntung. Adapun atas orang yang mengisi usianya yang panjang dengan keburukan-keburukan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fazuku famaliz zalimina min nasir. Atas orang seperti ini maka tidak ada orang-orang yang zalim sebagai penolong baginya. Maka jamaah, kita lanjutkan halaman yang ke-8. Selebihnya Anda baca ya. Ini sudah difotokopi, itu bukan nanti dijadikan pusaka. Sampai rumah disimpan baik-baik ya. Bukan, dibaca. Masa tua bukan alasan bersantai. Enggak, masa tua itu bukan alasan bersantai. Santailah udah tua ini. Enggak. Sebagian orang beranggapan bahwa masa tua adalah masa bersantai.
Yang pada hakikatnya seseorang yang berakal akan mengetahui bahwasanya semakin bertambah usianya, kesempatan bagi dirinya untuk mengerjakan amal soleh semakin sedikit. Betul gak kalimat ini? Ada yang protes? Saya ulangi. Sebagian orang beranggapan bahwa masa tua adalah masa untuk bersantai. Sebenarnya pada hakikatnya seseorang yang berakal akan mengetahui bahwa kesempatan dirinya untuk beramal semakin sempit dengan sebab bertambahnya usia. Iya enggak? Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas kita usia hidup kita sampai 60 tahun, bertambah usia kita 48, berarti kan sisa 12 tahun lagi kesempatan kita untuk beramal. Bertambah usia kita 49, sisa 11 tahun lagi, semakin sempit waktu kita untuk beramal. Maka kalau semakin sempit waktu kita untuk beramal, bukan semakin santai, bukan juga semakin semakin berpaling dari akhirat, akan tetapi dia memompa semangat untuk beribadah sesuai dengan keadaannya. Lihat ini, kalimat ini Anda beri garis bawah. Dia beribadah sesuai dengan keadaannya. Bukan membisikkan 1001 alasan untuk bersantai. Betul memang yang namanya usia tua yang dialami oleh kita itu identik dengan berkurangnya kekuatan, fungsi-fungsi organ tubuh. Tapi bukankah Anda lihat jemaah, bahwasanya kemampuan dan semangat untuk beribadah, kemampuan dan semangat untuk beribadah itu Anda jumpai terkadang tidak dimiliki oleh orang-orang yang usianya muda dan badannya kuat. Begini, kemampuan dan semangat untuk beribadah terkadang kita jumpai tidak ada dan tidak dimiliki oleh orang-orang yang usianya muda dan badannya kuat. Betul? Artinya apa? Jadi kemampuan, ibadah itu semata-mata tegaknya bukan dengan sebab usia dan kesehatan fisik. Kalau kemudian orang yang fisiknya kuat, usianya muda, itu identik dengan dia mampu mengerjakan ibadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Lalu mengapa kemudian olahragawan yang masih muda belia, kebanyakan di antara mereka tidak menegakkan ibadah secara serius? Berarti di sana ada faktor lain yang menyebabkan kemudian seseorang itu bisa menegakkan ibadah, bukan hanya sekedar usia yang muda atau fisik yang prima. Makanya Anda bisa lihat, bahkan apabila dicermati kesanggupan beribadah dan kesungguhannya, banyak faktor yang melatar belakanginya. Ada pemuda yang lemah dalam beribadah, bahkan meninggalkan ibadah, padahal fisiknya kuat, kemampuannya banyak, prima. Sedangkan di sana ada orang yang tua, khusyuk kuat di dalam ibadah. Maka kalau kemudian hal ini ada, maka bisa kita simpulkan kekuatan bukan satu-satunya faktor yang mendorong ibadah. Betul? Betul, memang ibadah memerlukan kekuatan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Betul, memang ibadah memerlukan kekuatan, tetapi bukan satu-satunya faktor. Banyak faktor lain yang dengan sebab itu tegak ibadah seorang hamba. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, sudah sepatutnya siapa saja yang telah memasuki masa tua lebih besar komitmennya terhadap ajaran agama. Walaupun yang namanya komitmen terhadap ajaran agama ini adalah tuntutan atas setiap orang pada seluruh fase kehidupan.
Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kesadaran itu telah terbangun, bahwasanya semakin bertambah usia, semakin sempit kesempatan kita untuk beribadah. Ini yang pertama. Dan kesadaran tersebut telah terbangun, bahwasanya faktor yang menjadikan ibadah itu terwujud bukan semata-mata kekuatan fisik. Maka coba Anda lihat di halaman yang ke-9. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh aneh bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh aneh bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri. Karena semakin bertambah usianya, semakin berkurang kesempatannya untuk mengerjakan ibadah. Maka seharusnya dia bersegera untuk memperbaiki diri. Bukan perbuatan buruknya kian menjadi-jadi. Makanya jamaah, zina itu perbuatan buruk. Tetapi orang yang sudah tua bangka berzina ini lebih buruk lagi dibanding anak muda yang berzina. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, salasatun la yukallimullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak membersihkan mereka dan tidak melihat mereka, dan bagi mereka ada siksa yang pedih. Jadi 3 kelompok manusia ini mendapatkan 4 kehinaan sekaligus. Kehinaan yang pertama, Allah tidak ajak bicara mereka. Kehinaan yang kedua, Allah tidak sucikan, tidak bersihkan mereka. Kehinaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka. Dan kehinaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala siapkan mereka siksa yang sangat pedih. Siapa 3 kelompok ini? Syekhun zanin, orang yang sudah tua berzina. Sudah tua berzina. Bayangkan coba, kalau anak muda berzina, di satu sisi masih masuk akal, anak muda syahwatnya kuat. Ini sudah tua, zina pula. Hah? Yang kedua, wa malikul kadzabun, penguasa yang berbohong. Kalau rakyat berbohong masih masuk akal karena takut sama penguasa. Kalau penguasa berbohong, takut sama siapa? Iya kan? Kalau penguasa berbohong, takut sama siapa? Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir, orang yang miskin sombong. Apa yang mesti disombongin sama orang miskin? Kalau orang kaya sombong, masih ada wujud masuk akalnya. Oh, orang kaya sombong, ya masuk akal dia sombong. Orang kaya. Ini orang miskin sombong, coba. Apa yang mesti disombongin sama orang miskin? Apa yang mesti disombongin sama orang miskin? Kemiskinannya. Jadi kata para ulama, ya, berzina siapapun juga itu dosa besar. Bohong siapapun juga itu dosa besar. Sombong siapapun juga itu dosa besar. Tetapi orang tua yang sudah pernah menikah, ya, yang sudah pernah merasakan dalam tanda kutip pelampiasan syahwat, rasanya kayak apa, kok zina? Harusnya kan semakin mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan perzinaan. Sudah tua zina. Maka berdasarkan hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan memang di dalam hadis ini disebutkan orang tua yang berzina. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya orang tua yang terjatuh kepada dosa yang terkait dengan syahwat, dosanya lebih besar daripada anak muda. Saya ulangi, para ulama mengatakan orang tua yang terjatuh kepada dosa yang terkait dengan syahwat. Ingat, syahwat itu bukan hanya sekedar kemaluan. Betul? Ada syahwat kekuasaan, ada syahwat harta, macam-macam syahwat itu. Iya.
Dengan dia memiliki syahwat terhadap harta, dia melakukan tindakan korupsi, mencuri, dan yang lainnya. Orang tua yang terjatuh kepada dosa yang terkait dengan syahwat, itu lebih besar dosanya dibanding anak muda yang mengerjakan perbuatan dosa yang sama. Jadi anak muda berzina, itu dosanya lebih rendah, lebih kecil dibanding orang tua yang berzina, padahal sama-sama zina. Anak muda korupsi, ini dosanya lebih kecil daripada orang tua korupsi. Dan seterusnya. Ketika menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beruntung, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, semakin bertambah usia seseorang, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia. Dan ketika menjelaskan ciri-ciri orang yang merugi, beliau berkata, semakin bertambah usia seseorang, maka semakin pula bertambah ambisinya terhadap dunia. Maka jemaah, kita sampai kepada pembahasan kita yang paling pokok dari materi ini. Loh, yang tadi itu apa? Yang tadi itu bunga-bunga mukadimah. Yang tadi itu bunga-bunga mukadimah. Yang tadi itu adalah usaha untuk menyadarkan diri saya pribadi dan Anda semua bahwasanya kita ini bukan anak muda lagi, sudah tua. Kesempatan kita beramal sedikit. Kita pergunakan usia yang Allah berikan kepada kita ini dalam tanda kutip sisa-sisanya untuk semakin mengerjakan amal-amal kebaikan. Lalu bagaimana sih beramal di masa senja? Saya ketika nulis ini, setelah jadi buku seperti ini, ada yang saya hadiahkan bukunya. Ustadz, kalau usia 80 bukan senja lagi ya. Saya terdiam. Apa kalau bukan senja? Sunset. Udah terbenam. Kalau senja kan belum terbenam ya. Iya, kalau sudah di atas 80 bukan senja lagi Ustadz ya. Saya ketika mendengar seorang bapak ngomong begitu, saya tanggapi dengan serius. Ternyata dia bercanda. Jadi bagaimana dong Pak? Kalau bukan senja apa usulannya? Kalau bukan senja, ya kalau usia 80 bukan senja lagi Ustadz, sunset kata dia. Udah terbenam sudah. Tapi dengan sebab omongan dia saya tidak rubah judulnya. Ketika usia beranjak sunset, apa? Itu dipikir kumpulan puisi nanti. Nggak saya ubah judulnya ya. Beramal di masa senja. Kan nggak lucu judulnya beramal di masa sunset. Ini dipikir beramalnya sambil menatap matahari terbenam. Secara hakikat nggak ada perbedaan antara amal yang bisa dilakukan pada usia muda maupun usia tua. Nggak ada jemaah. Walaupun Anda sudah tua-tua, termasuk saya maksudnya, itu bukan berarti kita free dari mengerjakan sholat 5 waktu. Wah, berhubung saya sudah tua, saya rela mengerjakan sholat 5 waktu. Nggak ada cerita seperti itu. Tetap bukan harus ditambah sholat 5 waktunya jadi 6, Bu. Enggak. Saya koreksi, jangan ditambah sholat 5 waktu, tetap 5 waktu. Iya. Jangan kemudian juga punya bayangan yang aneh. Berhubung saya sudah tua ini, nggak cukup sholat 5 waktu, saya tambah menjadi 6, nggak boleh ya. Itu terjatuh kepada perbuatan bid'ah, bahkan kekufuran, nambah sholat 5 waktu jadi 6. Atau kepikir begini, berhubung saya ini pada masa mudanya banyak dosa, ini sholat subuh yang 2 saya tambah menjadi 4, nggak boleh, ya. Artinya tidak ada perbedaan antara amal yang bisa dikerjakan pada usia muda dengan amal yang bisa kita kerjakan pada masa usia tua. Enggak. Anak muda wajib mengerjakan sholat 5 waktu, kita juga wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak ada istilah saya pre dari mengerjakan sholat 5 waktu. Usia saya kan 60 tahun, nggak wajib lagi saya mengerjakan sholat 5 waktu. Tidak ada cerita. Selama Anda masih dalam keadaan sadar, mampu berisyarat, tegak kewajiban sholat 5 waktu atas diri Anda.
Iya kan? Tapi memang betul ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, sambil duduk, nggak mampu sambil duduk, sambil berbaring, nggak mampu rukuk sujud berisyarat. Iya memang ada keringanan-keringanan, tapi asal dari amalnya sama. Asal dari amalnya sama. Ya. Bahkan ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tua yang mengalami hambatan di dalam mengerjakan amal-amal tertentu. Dan ingat jemaah, setiap manusia itu dinilai dengan akhir kehidupannya. Kita ini dinilai dengan akhir kehidupan kita, apakah menutup hidup kita dengan kebaikan atau keburukan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas kebaikan, Allahumma amin. Karena Rasul kita mengatakan innamal a'malu bil khawatimiha, sesungguhnya amal-amal itu dengan penutupnya. Makanya orang-orang yang telah senja usianya 40 tahun ke atas bersemangat untuk melakukan ketaatan, agar ketika kemudian malaikat maut mencabut nyawanya dalam keadaan bagaimanapun dia sedang mengerjakan kebaikan, husnul khotimah. Dan berhati-hati. Jadi kita ini yang udah tua-tua ini, mudah-mudahan sepakat ya sama saya. Udah 1,5 jam masa belum sepakat lah ya. Sepakat ya. Minimal di sinilah kita sepakat ya. Sampai luar deh kita sepakat ya. Gak ada cerita saya mau istirahat dulu dari mengerjakan perbuatan baik. Loh, kalau kemudian malaikat maut mencabut nyawa kita, seorang muslim itu kan ketika berhenti mengerjakan perbuatan baik, dia berpindah kepada perbuatan baik yang lain. Ini kalau anak muda seperti itu, orang tua pun tertuntut untuk mengerjakan seperti itu. Lalu kalau kemudian Anda bertanya, amal apa yang bisa dikerjakan oleh orang-orang tua? Maka saya jawab, di antaranya perhatikan amal-amal yang wajib. Kita fokus kepada amal-amal yang wajib. Ya, amal-amal yang wajib, semisal sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kita fokus kepada itu. Kalau kemudian kita tidak bisa mengerjakan amal-amal yang sunat karena keterbatasan fisik kita, tidak mengapa. Tapi jangan kita tinggalkan amal-amal yang wajib. Jangan kita tinggalkan amal-amal yang wajib. Sekali-kali jangan kita tinggalkan amal-amal yang wajib. Kalau kita masih memiliki kemampuan untuk mengerjakan amal-amal sunat, kerjakan amal-amal sunat semampu kita. Mungkin tidak seluruh amal sunat bisa kita kerjakan. Sholat sunat misalnya. Saya tahu ya ada sebagian orang yang sholat sunatnya semangat. Sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, macam-macam sholat sunat. Betul? Tapi ketika usia kita semakin bertambah tua, fisik kita semakin melemah, mungkin kemudian kita pilih dari sholat-sholat sunat tersebut yang mampu kita kerjakan. Ini yang pertama. Atau kemudian yang paling banyak manfaatnya dan maslahatnya, ini yang kedua. Yang mampu kita kerjakan. Sudah barang tentu saya dan Anda mungkin berbeda kemampuannya walaupun usia kita sama. Karena fisik kita mungkin berbeda kekuatannya. Betul? Antara ibu yang satu dengan ibu yang sama, usianya sama, mungkin berbeda. Berbeda fisiknya, berbeda kesempatannya. Atau yang kedua, kerjakan amal-amal sunat yang paling banyak fadilah keutamaannya. Kalau Anda berbicara tentang sholat sunat, maka yang senantiasa dikerjakan Rasul tidak pernah beliau tinggalkan adalah apa? Witir dan qobliyah subuh. Dua ini. Lalu bagaimana dengan yang lain, Ustadz? Kalau yang lain sanggup mengerjakannya, kerjakan. Rawatib maksudnya ya. Tapi kalau tidak sanggup karena ya usia, fisik, udah nggak bisa lagi bangun malam. Ada orang-orang yang udah nggak bisa lagi bangun malam, fisiknya terbatas,
ya tinggalkan tahajudnya, nggak masalah. Witir dia kerjakan. Kalau tidak mampu mengerjakan witir setelah tidur, sebelum tidur dia kerjakan. Iya kan? Kerjakan amal-amal sunat, semisal sholat sunat, puasa sunat. Kalau dulu ada sebagian orang-orang, ada sebagian di antara kita yang rajin mengerjakan Senin Kamis, bahkan Daud sudah tidak lagi sanggup mengerjakan Senin Kamis atau Daud, ya minimal 3 hari dalam sebulan. Kalau tidak bisa juga mengerjakan 3 hari dalam sebulan karena mungkin ada obat-obat yang harus diminum secara rutin, coba plot hari-hari tertentu di mana puasa sunat di sana sangat tinggi maslahatnya, manfaatnya, faidahnya. Puasa Arafah, puasa Asyura, Tasu'a. Kita plot itu setahun yang hanya 2 atau 3 hari saja. Ya, fisik kita makin berkurang, betul. Kemudian hindari hal yang dilarang dalam syariat. Ini hindari hal yang dilarang dalam syariat, ini mudah jemaah. Tidak hindari hal yang dilarang dalam syariat, ini tidak perlu usaha. Karena meninggalkan sesuatu yang dilarang itu tidak perlu usaha, betul? Cukup Anda tinggalkan. Ya enggak? Kalau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, Anda membutuhkan usaha. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang, Anda tidak perlu usaha. Dan ini cocok banget buat orang-orang yang sudah tua. Tinggalkan saja sesuatu yang dilarang. Tinggalkan ngegosip. Ngegosip ini, saya coba tanya Bu, butuh usaha untuk ngegosip? Atau ngegosip itu, maaf gimana ya pertanyaan saya? Kalau ngegosip itu butuh usaha atau tidak butuh usaha? Ngegosip itu butuh usaha atau tidak butuh usaha ngegosip? Dari mana butuh usaha? Cari teman untuk ngegosip. Karena nggak bisa ngegosip sendirian. Yang pertama ya, cari teman untuk ngegosip. Yang kedua apa? Cari tema bahan untuk yang cari tema bahan, betul? Sudah temu teman ngegosip, nggak ada bahannya, kan nggak jadi. Kemudian yang ketiga, cari tempat. Jadi perlu bermacam-macam usaha dilakukan agar bisa ngegosip. Padahal ngegosip dilarang dalam syariat. Tapi kalau Anda tidak ngegosip, usaha apa yang Anda lakukan? Tidak ada. Tinggalin saja. Anda tidak perlu cari orang, namanya nggak ngegosip ya nggak perlu cari orang. Tidak perlu cari bahan, tidak perlu cari tempat, tidak perlu cari cemilan, biar ngegosipnya asik. Na'udzubillah, biar ngegosipnya asik. Ya, sediakan minimal martabak lah. Martabak gitu ya. Biar ngegosipnya asik. Maka meninggalkan hal yang dilarang dalam syariat ini cocok banget bagi orang-orang tua. Sedikit demi sedikit, ayo kita tinggalkan apa-apa yang dilarang dalam syariat. Sedikit demi sedikit, nggak perlu usaha. Ya, itu contoh aja ngegosip. Banyak contoh yang lain dari hal-hal yang dilarang dalam syariat. Kemudian yang keempat, banyak mengingat Allah dengan zikir lisan maupun hati. Ini mudah banget. Anda cukup duduk, lisan berzikir, mengingat Allah dengan pikiran, dengan hati, hadirkan keagungan Allah. Cukup duduk. Cari tempat duduk yang enak. Betul? Duduk. Berzikir dengan lisan, dengan hati, dengan pikiran, renungi kebesaran Allah. Terus. Mudah sekali, nggak perlu usaha. Kemudian perhatikan amal-amal yang memiliki, yang kelima, perhatikan amal-amal yang memiliki ganjaran besar, terlebih amal-amal yang ganjarannya tetap mengalir walaupun pelakunya telah wafat. Ini ada nih amal-amal yang modelnya kayak gini. Yang kalau kita mengerjakan amal tersebut sekarang,
maka ganjarannya itu akan terus ada mulai sekarang sampai kita wafat, bahkan sampai hari kebangkitan. Ada amal-amal yang kayak gini. Dan ini bagus banget dibanding kemudian dalam tanda kutip kita mengerjakan amal yang ganjarannya hanya untuk amal itu sendiri, berhenti dengan kita berhenti mengerjakannya. Cari amal-amal yang kemudian ganjarannya besar, terlebih amal-amal yang ganjarannya tetap mengalir walaupun pelakunya telah wafat. Lihat itu di mana dia? Di catatan kaki 16. Saya memiliki tulisan dalam masalah ini dengan judul "Tinggalkan Jejak Sebelum Pergi", yang makalahnya bisa diunduh pada tautan berikut ini. Ada gitu tulisannya? Ya, tapi kalau fotokopinya Anda klik ya nggak muncul. Itu hanya bisa Anda unduh kalau lewat versi PDF. Ya, ada tuh. Ya, ada tuh kan. Saya memiliki tulisan dalam masalah ini dengan judul "Tinggalkan Jejak Sebelum Pergi". Jadi di dalam tulisan "Tinggalkan Jejak Sebelum Pergi" itu ada amal-amal yang pahalanya terus mengalir kepada pelakunya walaupun pelakunya telah wafat. Ya, kalau Anda klik tautan itu, ya, tautan itu nanti dia insya Allah Ta'ala akan terkoneksi, langsung bisa terunduh. Ya. Nah, bersyukur ya, yang nggak punya makalah dalam bentuk fotokopian. Semuanya ada hikmahnya. Aduh, yang punya fotokopian diklik ya nggak muncul lah. Tapi PDF juga nggak muncul, kan? Hah? PDF nggak bisa, dia harus aktif. Kok nggak bisa? Nah, ini kan saya dapatnya PDF. Bisa. Bisa, ya. Nah, ya betul bisa. Saya telah setting supaya PDF ini bisa kompatibel untuk seluruh gadget. Gitu. Ya, bahkan sampai pemilihan fontnya saja saya tidak pakai yang aneh-aneh fontnya. Karena kalau fontnya kita pakai yang aneh-aneh, kadang-kadang muncul di gadget sebagian orang kotak-kotak gitu loh. Ya, saya nggak aneh-aneh pilihan fontnya. Nah, ya betul. Nah, ya itu dia. Silahkan Anda bagikan itu ya. Itu amal-amal yang kemudian pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya telah wafat. Kita fokus terhadap itu. Dan subhanallah, masya Allahnya amal-amal tersebut mudah kebanyakannya kita kerjakan. Amal-amal yang saya sebutkan di dalam makalah tersebut itu sebagian besarnya mudah untuk kita kerjakan. Nggak butuh effort yang berlebihan. Ada sih amal-amal tertentu di dalam makalah tersebut yang membutuhkan usaha yang besar, tetapi sebagiannya membutuhkan usaha yang kecil. Membutuhkan dalam tanda kutip modal yang kecil. Misalnya wakaf mushaf. Mushaf berapa? 50-100 ribu. Anda wakafkan, selesai. Selama mushaf itu dibaca oleh kaum muslimin, terus itu akan mengalir ganjaran pahalanya. Kan begitu? Iya. Kita memerlukan hal seperti ini, amalan-amalan yang memiliki ganjaran yang besar, terlebih lagi amalan-amalan yang ganjaran pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya telah wafat. Kemudian rutin membaca Al-Quranul Karim. Ini yang keenam, rutin membaca Al-Quranul Karim, mentadaburinya. Berusaha baca Al-Quranul Karim, baca zikir pagi petang, buku-buku yang bermanfaat semisal Riyadhus Shalihin. Ini usaha yang dilakukan untuk melakukan hal seperti ini sedikit sekali. Baca Quran, berapa capeknya sih? Capek Ustaz baca Quran. Itu karena hati kita dipenuhi dengan kegelapan, jadinya susah baca Al-Quran. Zikir pagi dan petang, berapa lama baca zikir pagi dan petang? Hanya 10-15 menit zikir pagi dan petang. Buku-buku yang bermanfaat semisal Riyadhus Shalihin, baca hadis-hadis di dalamnya. Yang ketujuh, tetap aktif di dalam menuntut ilmu. Tetap aktif dalam menuntut ilmu ini baik hadir ke majelis ilmu atau mendengarkan taklim lewat berbagai macam media yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Karena kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah, Anda perhatikan, bila seseorang dipanjangkan usianya melebihi 60 tahun, maka pada hakikatnya telah banyak kesempatan bagi dirinya untuk mempelajari agama Islam. Betul? Sehingga apabila dia tidak mempelajari agama Islam dengan benar, maka sungguh telah terputus alasannya. Lihat, seseorang yang telah berusia senja,
Dengan menghadiri majelis ilmu, dia bisa mengejar ketertinggalan amalnya. Sederhana saja begini, dari mana Anda bisa mengetahui bahwasanya sholat sunat yang paling utama adalah sholat sunat qobliyah subuh dengan witir? Dari mana Anda bisa mengetahuinya? Dari majelis taklim. Jadi kita sempatkan, kita berikan waktu kita dari 24 jam sehari semalam, 7 hari sepekan. Kita sediakan, kita alokasikan waktu kita sepekan mungkin 1,5 jam untuk taklim. Karena kita mengetahui, oh ternyata ini loh amal yang utama, ini amal yang manfaatnya besar, ini nggak boleh dikerjakan bagi kita, khususnya yang usianya sudah seperti ini, seperti itu. Dia bisa mengejar ketertinggalan amalnya. Karena sebagaimana dimaklumi bahwa tidaklah mungkin amal menjadi benar kecuali dengan ilmu yang benar pula. Dan siapapun yang berakal tentu akan sependapat bahwa seseorang yang wafat di majelis ilmu itu tanda kebaikan. Wafat membaca Al-Quran, wafat ketika zikir, wafat ketika taklim, itu tanda kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Bayangkan ada orang tua wafat misalnya di tempat konser musik, sabung ayam ngadu ayam sabung. Ya, sabung ayam. Ngadu ayam sabung ya. Ya, ini efek Pak Yus Badudu. Meja judi. Bayangkan lagi judi online, na'udzubillah, bletak banting kartu, astagfirullah gitu ya, jantungnya kumat mati. Lagi banting kartu coba, na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ke-8, senantiasa menghadirkan rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang usianya sudah senja-senja, udah tua-tua ini harus semakin memperkuat rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa yuhsin dzan billahi azza wa jalla. Janganlah seseorang dari kalian mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan baik sangka. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang panjang ini agar kita bisa memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekian banyak penyakit ini. Iya, penyakit-penyakit banyak ini yang menghinggapi tubuh kita. Agar kita semakin kemudian berdoa kepada Allah yang asy-syifa. Agar kemudian kita tidak terjerumus kepada sekian banyak kemaksiatan dunia dengan sebab andai kata kita sehat. Ya enggak? Bayangkan coba kalau kemudian kita sehat. Makanya kata para ulama jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara fungsi penyakit adalah untuk menghadirkan perasaan seorang hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung meminta kesembuhan. Sekaligus kalau dia berpikir secara positif dengan adanya penyakit, maka itu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk membatasi kesempatannya melakukan kemaksiatan. Udah matanya rabun ini. Iya, Anda udah 40 tahun matanya rabun. Agar kemudian fokus melihat Al-Quran, bukan fokus melihat yang bening-bening lagi. Nah, fokus melihat Al-Quran ya. Bukan fokus melihat yang bening-bening lagi. Ngelihat sepatu lah, ngelihat apa lagi, tas lah, ngelihat inilah. Sudah. Ngelihat Al-Quran aja sudah jadi 2 hurufnya ya. Ya, saya kalau baca Al-Quran setengah jam lebih hurufnya sudah berubah jadi 2. Ini kok 2 hurufnya gitu. Ya harus kemudian diginiin melihat ke yang lain gitu. Udah 2 bu hurufnya ya. Bukan alif lam mim lagi sudah. Alif lam. Alifnya ada 2, sudah bergeser alifnya. Haula wala quwata. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, berwasiat yang baik kepada anak keturunannya. Nah, ini nih kita nih, berwasiat yang baik kepada anak keturunannya agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan syariat. Sungguh wasiat kepada anak keturunan di usia senja adalah jalannya para nabi dan rasul. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada'a iz hadaral yaquba mautu iz qala li banihi ma ta'budu
ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismail wa Ishaqa wa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk kepadamu. Al-Baqarah 133. Maksudnya ketika kita sudah tua, kita berwasiat kepada anak keturunan kita agar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita serius untuk memperbaiki keadaan mereka dan seterusnya. Maka jamaah, penutup, usia senja bukanlah akhir. Bukan akhir. Jangan putus asa ya. Enggak, ini bukan akhir. Bahkan seharusnya menjadi titik tolak untuk memperbaiki diri. Sebagaimana usia muda juga bukan untuk disia-siakan. Mungkin saja ada yang 20 tahun yang hadir taklim di sini. 20 tahun ini Anda tidak termaksud apa yang diomongin sama Ustadz. Betul memang, ya. Tapi bukan berarti Anda yang usianya muda ini patut untuk menyia-nyiakan usia Anda. Enggak. Usia senja juga bisa dimaksimalkan. Inilah apa yang bisa saya susun terkait dengan masalah ini. Di dalam usaha sederhana memberikan makna dalam menjalani usia senja. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua berjalan di atas ketetapan usia yang Allah takdirkan dan melakukan hal-hal yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Baik jemaah, ini makalah tidak semuanya saya baca. Sebagaimana bisa Anda cermati tadi, ada hal-hal yang saya lewati. Karena kalau saya baca semua, saya terangkan semua, saya nggak Jumatan. Kita berikan waktu insyaallah ta'ala beberapa waktu ke depan untuk tanya jawab. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, pakai ini ya Bu ya. Pakai ini ya. Pakai ini biar yang lainnya kedengaran ya. Hah? Yang dengar saya, yang lain kan nggak dengar Bu, yang di bawah belakang sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya tadi pertama datang, begitu Ustaz duduk, saya bukan Ustaz asing. Iya betul. Padahal jujur saya sudah lama tidak bertemu beliau, ingin melihat beliau. Masa pengen ngelihat doang, pengen taklim dong Bu. Taklim maksudnya, jadi kalau ngelihat cukup foto aja. Jadi cuma dengar suara beliau aja nih. Oh iya betul. Tapi saya baru kali ini ikut Ustadz secara live. Ya, saya baru kali ini. Memang pernah ikut saya secara tidak live? Enggak juga. Jadi alhamdulillah pada ruangnya mungkin Allah berkata lain. Bukan mungkin, iya. Oh iya. Iya betul. Semua yang terjadi Allah takdirkan, bukan mungkin. Betul. Ya, jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali Iya. pas dengan usia saya. Oh, sama juga dengan saya Bu. Tidak malu-malu, usia saya 59 tahun. Masya Allah ya. Mulai sekarang mendeklarkan usianya berapa masing-masing ya. Sejak saya usia berapapun saya tidak pernah malu. Oh ya betul. Karena tiap usia punya fadilahnya masing-masing. Betul. Ya, kalau saya patokan usia adalah meninggalnya Rasulullah. 63 tahun. Ya, walaupun secara banyak lah bilang beliau umurnya berapa dari beliau? Iya. 63 tahun. Jadi kalau 40 itu, kalau saya ya tanya masih produktif waktu saya bekerja 30 tahun yang lalu kan. Maksudnya saya bekerja dari lulus sekolah sampai masa purna saya pensiun. 40 kalau menurut saya belum tua kan. Jadi tuanya pas pensiun. Ya, jadi dan usia berapa pensiunnya Bu? 55, 57? 55. Iya. 55 pensiun ya tanya. Sekarang sih jadi 58 kan. Iya. Sekarang, tapi saya kebagian yang saya bukan PNS, saya swasta. Oke, nah jadi patokan saya meninggal selalu dalam hati saya dan saya bilang pada anak-anak dan nanti cucu saya itu 63 tahun. Hitung saja tahunnya berapa lagi. Saya 59, berarti saya kalau sama dengan Rasulullah punya 4 tahun. Saya tambahkan ya, bukan hanya kesadaran usia kita tambah ibadah. Saya kebetulan dapat cobaan. Suami saya kena COVID kemarin,
2021 itu menyadarkan saya bahwa rencana yang sudah kita atur sedemikian rupa itu Allah yang menentukan. Semua buyar karena memang Allah menghendaki lain. Saya mau tambahkan faktor apa yang pemicu orang menjadi memaksakan diri ibadah lebih. Salah satunya ujian berat, ya, memaksa kita. Allah ambil yang paling membahagiakan hidup saya selama ini, suami saya. Jadi ada satu, nanti kalau Ustaz menulis sesuatu, jadi orang berubah itu bisa karena ujian dan musibah, nah, bukan hanya karena usia saja. Betul Ibu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang terbaik atas saudara-saudara kita, suami ibu dan yang lainnya yang wafat dengan sebab COVID ataupun yang lainnya. Memang banyak hal yang menjadikan faktor atas seseorang bisa dia giat beribadah atau menambah semangat dia di dalam beribadah. Yang saya bahas pada kesempatan hari ini adalah kesadaran terhadap usia. Pada kebanyakannya kaum muslimin nggak sadar terhadap usia yang berjalan atas ketetapan Allah dari hari ke hari. Ya seperti itu saja. Kita sih sering berjanji untuk memperbaiki diri, contohnya di bulan Ramadan ya. Tapi setelah lewat bulan Ramadan ya janji tinggal janji. Nah, adapun apa yang Ibu sebutkan tadi, bahwasanya dengan sebab wafatnya seseorang itu bisa menjadikan kita terpicu untuk mengerjakan ibadah, itu betul. Dan saya alhamdulillah telah menyusun mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu suatu tulisan berjudul Alhamdulillah saya tertimpa musibah. Anda kalau mau cari tulisan saya itu ada, cari aja di Google. Dalam versi PDF-nya Anda, Alhamdulillah saya tertimpa musibah. Jadi musibah yang merupakan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa kita sikapi dengan sikap negatif atau sikap positif. Dan rugi sekali seorang muslim yang tertimpa musibah yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dia memaknainya secara negatif. Dia mendapatkan dosa dengan sebab memaknainya secara negatif. Itu yang pertama. Dia tidak mendapatkan hikmah di balik musibah tersebut. Itu yang kedua. Dan musibah tersebut tidak akan hilang juga dengan sebab dia memaknai musibah dengan cara negatif. Ya enggak? Kalau ada seseorang perempuan ditinggal mati suami dengan sebab penyakit COVID dan dia memaknai itu secara negatif, suaminya tidak akan mungkin hidup kan? Dan dia berdosa karena memaknai musibah ketetapan qada dan qadar Allah secara negatif. Dia tidak mendapatkan kebaikan karena sudut pandangnya memang sudah negatif. Bagaimana bisa muncul positif dari sudut pandang negatif? Maka musibah itu bisa kita pandang dari sudut pandang negatif dan itu merugikan, atau kita pandang dari sudut pandang positif. Nah, tulisan saya yang berjudul Alhamdulillah saya tertimpa musibah itu adalah usaha yang sangat sederhana sekali untuk menghadirkan sekian banyak hikmah di balik musibah. Di antara hikmahnya adalah pelajaran bagi orang-orang yang hidup agar kemudian memperbaiki diri. Karena ternyata kita tidak lebih baik dibanding orang-orang yang telah wafat sebelum kita. Tahu gak Anda, semalam wafat seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahim, Dr. Abdurrahim. Ulama besar yang karyanya itu masterpiece, legasi testamennya luar biasa. Siapa Syekh Dr. Abdurrahim ini? Penulis kitab Durus Lughah Arabiyah li ghairi antikiyin biha. Beliau ini seorang Hindu, bahkan dari suku Brahma.
masuk ke dalam agama Islam, belajar bahasa Arab, alim dalam bahasa Arab, menulis kitab pembelajaran bahasa Arab yang hampir dipakai di seluruh muka bumi ini. Semalam beliau wafat. Dengan sebab wafatnya beliau, kan itu kan menggoncangkan kesadaran kita sekali lagi. Kira-kira apa lebihnya kita dibanding dia? Sehingga kemudian kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih dibanding dia. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup, di mana kesempatan itu telah Allah Subhanahu wa taala tutup kepada dia. Ini kan mengguncangkan kesadaran kita. Banyak orang-orang yang lebih hebat, lebih soleh dibanding kita, mati duluan. Lalu apa? Kalau kita pandang secara positif, dan sangat mungkin ini Allah Subhanahu wa taala menunda wafat kita agar apa? Kita bertaubat, memperbaiki diri, mengambil sekian hikmah di balik musibah. Dan begitu saya tulis itu makalah tersebut. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, apa judulnya lupa saya. Ketika usia beranjak senja, iya, itu adalah cara memotret atau memandang dari satu sudut. Di sana ada juga cara memotret atau memandang dari sudut yang lain, sudut musibah. Bagaimana dengan musibah itu kita pandang secara positif yang bisa memperbaiki diri kita. Dan di sana ada sudut pandang yang lain, sudut pandang tadi contohnya tuh, supaya kita bersemangat mengerjakan amal-amal soleh yang ganjarannya terus menerus. Di sana ada sudut pandang yang lain. Saya juga tulis suatu tulisan, lupa saya judulnya, apa judulnya ya? Nikmat ibadah apa-apa begitulah. Nikmat ibadah. Jadi artinya ya, banyak hal-hal atau faktor-faktor yang apabila kemudian faktor-faktor ini kita kumpulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri kita baik. Saya kasih bocoran aja. Saya lagi nulis tulisan. Saya tadi lagi asik nulis tuh. Lagi asik saya bersarung, ngopi di depan laptop saya nulis. Karena saya lama sekali tidak nulis. Judul tulisan saya, jangan sampai Anda menyesal. Ini belum selesai. Ditelepon, Ustadz bisa ngebadalin nggak? Waduh, saya tadi pagi. Ini saya cerita nyata nih. Lagi asik saya. Jam berapa? Jam 9. Ya bismillah lah. Agak-agak telat ya. Saya lagi nulis suatu tulisan, jangan sampai Anda menyesal. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Maryam ayat ke-39. Kalau saya tidak salah. Menyesal nggak ada gunanya. Maka sebelum menyesal, apa yang mesti kita perbuat? Nah, itu bocorannya. Ada lagi jemaah? Ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa pembahasan kita di kesempatan hari ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Dan saya secara pribadi memohon maaf atas segala kekurangan saya, dan sudah barang tentu antara yang menggantikan dengan yang digantikan itu tidak serupa. Iya. Jadi Ustadz Abdullah Taslim tidak serupa dengan saya. Beliau lebih utama dalam berbagai macam keadaan. Tetapi sebagaimana kemudian pepatah orang-orang tua zaman dahulu kala, tidak ada akar rotan pun jadi. Apa kebalik? Ya. Dan seperti itulah keadaannya. Dan apabila kemudian ada kekurangan dalam bentuk penyampaian saya mohon maaf kepada Anda semua. Mudah-mudahan kemudian pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan membawa kebaikan atas kita semua. Dan kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ibu yang bertanya saya berikan.